Bibit ulung tidak lahir dari laut yang tenang. Itulah bahasa yang tepat menyikapi kondisi terkini yang dialami Haji Muzakir Manaf atau Mu'alim dan Fadlullah alias Dekfat usai terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2025 sampai dengan 2030 pada Pilkada 27 November 2024 lalu. Simaklah, usai dilanda berbagai berita hoax, disusul sejumlah perbuatan orang tak dikenal atau OTK yang menjual nama Mu'alim, Dekfat, serta Haji Kamarudin Abu Bakar atau akrab disapa Abu Razak, Sekretaris Jenderal DPP Partai Aceh. Tujuannya apalagi kalau bukan menabur janji posisi pada sejumlah pejabat yang haus jabatan di jajaran pemerintah Aceh serta kabupaten dan kota di Aceh, termasuk menjanjikan proyek APBA 2025 kepada sejumlah pengusaha di Aceh maupun Jakarta. Praktik bulus OTK itu tentu tidak gratis, ujung-ujungnya meminta sejumlah fulus dari para calon korbannya tadi. Itu sebabnya Abu Razak dengan tegas mengatakan Mu'alim dan Dekfat serta dirinya tidak pernah mengeluarkan perintah atau amaran apapun untuk praktik culas tersebut, baik kepada pribadi, kelompok maupun organisasi atau relawan, termasuk partai politik pengusung dan pendukung Mu'alim Dekfat untuk bertemu dan melakukan bujuk rayu serta berjanji jabatan untuk proyek tertentu. Penegasan ini disampaikan Abu Razak didampingi Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Aceh atau Partai Pengusung Muhammad Saleh SEMM mensikapi berbagai laporan yang masuk pada dirinya. Partai Aceh serta parpol pendukung dan pendukung tentang ada perorangan, kelompok maupun organisasi relawan tertentu yang menjamin jabatan Kepala SKPA maupun proyek APBA 2025 dengan meminta sejumlah imbalan sehingga memunculkan keresahan dalam masyarakat. Perlu saya tegaskan tidak ada perintah itu, baik dari Mu'alim maupun Dekfat dan saya sendiri. Saat ini kami sedang melakukan beberapa konsolidasi internal maupun bersama partai politik pengusung dan pendukung serta relawan jelang pelantikan yang dijadwalkan pada tanggal 7 Februari 2025 mendatang, ucap Abu Razak yang juga Ketua Badan Pemenangan Aceh Mu'alim Dekfat Kamis 26 Desember 2024 lalu di Banda Aceh. Abu Razak mengungkap, sejak 2 pekan lalu, dia banyak mendapat informasi dan konfirmasi dari sejumlah pejabat di jajaran pemerintah Aceh dan kabupaten serta kota bahwa ada individu, kelompok maupun oknum politisi parpol tertentu yang mendatangi sejumlah pihak dan mengaku atas perintah Mu'alim Dekfat serta dirinya dan meminta sejumlah uang dengan jaminan akan mendapatkan jabatan di pemerintah Aceh. Selanjutnya, oknum tadi juga bertemu sejumlah pengusaha dengan modus operandi serupa bahwa akan mendapatkan proyek APBA 2025, bahkan dengan cara-cara intimidasi dan mengarah pada tindak kekerasan. Jika sudah mengarah pada perbuatan melawan hukum, saya minta dilaporkan kepada saya dan aparat penegak hukum atau APH sehingga tidak ada tindakan hukum. Kami tidak membiarkan perbuatan itu, tegas Wakil Ketua Komite Peralihan Aceh atau KPA Pusat ini. Diakui Abu Razak, bisa jadi aksi dan perilaku tersebut sengaja dilakukan pihak tertentu dengan cara menghasut dan memprovokasi masyarakat, termasuk para oknum mantan kombatan GAM di daerah dengan tujuan mengacaukan situasi dan kondisi jelang pelantikan Mu'alim Dekfat. Ini mudah sekali kami deteksi, karena sebelumnya juga sempat beredar berbagai selebaran dan seruan hoax melalui media sosial, termasuk sejumlah perbuatan provokasi jelang pilkada lalu. Kami tidak menuduh, tapi kami dapat menduga siapa pelakunya, ujar Abu Razak. Bahkan, sebut Abu Razak, provokasi itu terjadi di internal oknum Partai Aceh maupun Komisi Peralihan Aceh di beberapa daerah di Aceh dengan tujuan mengalahkan Mu'alim Dekfat. Namun, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan Mu'alim Dekfat sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh pilihan demokratis rakyat Aceh, ucap Abu Razak. Itu sebabnya Abu Razak menegaskan dan meminta kepada pihak dan oknum tersebut segera menghentikan perbuatan tadi. Jika tidak, akan menempuh jalur hukum. Saya sudah minta tim hukum Partai Aceh dan pemenangan Mu'alim Dekfat untuk mencatat dan mempelajari berbagai modus operandi yang ada, sehingga kami laporkan kepada APH, tegas Abu Razak kembali. Hanya itu, tunggu dulu. Sebelumnya Gubernur Aceh terpilih Haji Muzakir Manaf telah mengecam penyebar hoax yang meresahkan rakyat Aceh. Saya sudah mendapat laporan tentang hoax itu, kata Mu'alim Minggu 22 Desember 2024 lalu. Salah satu hoax yang beredar adalah berupa undangan terbuka rapat koordinasi Tentara Gerakan Aceh Merdeka. Pada undangan tersebut ditempel foto Mu'alim dan Wakil Gubernur Aceh terpilih yaitu Fadlullah alias Dekfat. Undangan hoax itulah yang beredar luas di berbagai media sosial diantaranya TikTok. Disebutkan kegiatan berlangsung di rumah Mu'alim pada tanggal 27 Desember 2022.
Mu'alim memastikan bahwa itu informasi bohong. Saya sangat menyayangkan kenapa masih ada orang berperilaku macam itu. Tujuannya memperkeruh suasana. Saat ini Aceh sedang nyaman, aman, dan berdamai. Mari kita sama-sama menjaganya, kata Mu'alim. Begitupun Mu'alim mengaku sudah mendata berbagai hoaks yang mengatasnamakan dirinya. Nanti kita akan laporkan kepada pihak yang berwajib untuk menanganinya, yaitu aparat kepolisian. Kata Mu'alim, mari kita sama-sama membersihkan ruang cyber dari narasi-narasi negatif dan menyesatkan, ajak Mu'alim. Memang, Mu'alim perlu membersihkan ruang cyber dari narasi-narasi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Itu juga tidak sesuai dengan budaya Aceh yang sangat bermartabat dan menghormati antar sesama, katanya. Sejalan dengan itu, Mu'alim menambahkan pemerintahannya akan mengawali langkahnya dengan nuansa Islami agar menjadi pondasi yang kokoh untuk membangun Aceh, katanya. Mu'alim ingin menjalankan pemerintahan yang bersih, jujur, dan akuntabel. Karena itu, Mu'alim butuh orang-orang profesional yang rajin, berani, jujur, amanah, dan setia. Tujuannya adalah membangun Aceh yang Islami, maju, bermartabat, dan berkelanjutan, jelas Mu'alim. Lantas, kapan akan dilaksanakan Mu'alim? Bersabar ya, tunggu saja. Saya akan sampaikan pada waktu yang tepat dan terbuka untuk publik. Janji Mu'alim. Ya, kita sabar saja sampai waktunya tiba. Semoga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.